Tugas mandiri 1.4.A.4.4 Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Disajikan oleh Dwi Heni Widyastudi SPD, Asamen Negeri 1 Prodadi, CGP Angkatan 9, Kabupaten Grobogan. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia, baik murid maupun guru. Menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Mengidentifikasi peran dan sekolah guru dalam upaya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam. Tugas mandiri 1. Coba pikirkan bagaimana selama ini Anda memenuhi kebutuhan dasar Anda. Isilah setiap bagian lingkaran dengan nama orang, benda, atau apapun yang dapat memenuhi setiap kebutuhan dasar itu. Dari cinta, penguasaan, kesenangan, atau kebebasan. Lingkaran 4 kebutuhan dasar. Diterima dan disayang. Di sini saya menuliskan keluarga dan rekan kerja. Bisa. Di sini saya menuliskan menjadi teladan bagi murid. Kemudian bebas, di sini saya menuliskan aktualisasi diri, dan senang, di sini saya menuliskan murid berhasil. Tugas mandiri Bimo. Bercerita tentang Bimo, seorang anak TKB selalu berlari keluar keras menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat Bu Guru, Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti di kolom sebelah kiri. Aku senang main kejar-kejaran dengan Bu Guru. Seru. Jawabannya adalah kesenangan. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Di sini adalah cinta dan kasih sayang. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Di sini menegaskan bahwa kebutuhan dasar Bimo adalah penguasaan. Aku bosan belajar mewarnai terus dalam kelas. Kebutuhan dasar Bimo adalah kebebasan. Tugas mandiri 2. Dinda, seorang kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan enggak seru jadinya. Di sini Dinda membutuhkan kebutuhan dasar, yaitu kesenangan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Di sini Dinda membutuhkan cinta dan kasih sayang. Soal yang kedua yaitu Dimas. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Dia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih. Sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Aku merasa bangga dan keren. Kebutuhan penguasaan. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Ini adalah kebutuhan Dimas tentang kebebasan. Tugas mandiri selanjutnya yaitu Ihsan. Siswa kelas 10A, SMA Karakter Mulia. Ia anak yang pendiam dan pemalu. Selama jam istirahat, ia lebih banyak membaca buku di perpustakaan atau berdiam diri di kelas. Hari itu adalah hari technical meeting lomba debat antar SMA yang juga diikuti oleh tim debat SMA Karakter Mulia. Tiba-tiba ada kabar bahwa Adit, anak kelas 10B yang sudah didaftarkan, mengikuti lomba debat mewakili sekolah, sakit demam berdarah dan dirawat di rumah sakit.
sehingga tidak bisa menghadiri acara technical meeting lomba debat di hari itu. Kepala sekolah bertanya pada guru-guru, siapa yang sebaiknya menggantikan Adit? Guru-guru sepakat merekomendasikan Ihsan karena kinerjanya yang bagus di pelajaran bahasa Inggris dan pengetahuannya yang luas. Ihsan akhirnya menghadiri technical meeting itu. Setelah itu, ia berlatih debat bersama anggota tim debat yang lain, Sinta dan Indra, di bawah bimbingan Pak Franz, guru pelatih debat. Mereka mewakili sekolah dan tim debat SMA Karakter Mulia, menjadi juara umum. Sejak saat itu, Ihsan berubah menjadi anak yang lebih percaya diri, tidak pemalu dan pendiam lagi. Semua murid dan guru mengenalnya sebagai Ihsan si juara. Kompetisi hebat, debat. Pada jam istirahat, ia banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Ia juga semakin rajin berlatih debat dan mengikuti berbagai debat. Ia menjadi ketua klub debat di sekolahnya. Ia giat mempromosikan klub debat agar anggotanya bertambah. Dan ia juga bersemangat melatih juniornya di klub debat sekolah. Kira-kira kebutuhan dasar mana yang terpenuhi pada Ihsan sehingga membuatnya berubah? Jelaskan. Kebutuhan yang terpenuhi pada Ihsan yaitu penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui prestasi dan keterampilannya, didengarkan, dan memiliki harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan dianggap berharga, mampu membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga senang mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga terlihat rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Tugas mandiri 3, kuesioner kebutuhan dasar. Cobalah isi kuesioner ini berdasarkan situasi yang sesuai dengan diri Anda. Setelah itu, jumlahkan hasil dari masing-masing kategori dalam tabel berikut. Untuk soal nomor 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30 dan nomor 31 sampai 40. Tugas mandiri, kuesioner kebutuhan dasar. Pertanyaan nomor 1 sampai 10 mencerminkan kebutuhan cinta dan kasih sayang. Pertanyaan nomor 11 sampai 20 mencerminkan kebutuhan kebebasan dan pertanyaan nomor 21 sampai 30 mencerminkan kebutuhan kesenangan. Pertanyaan nomor 31 sampai 40 mencerminkan kebutuhan penguasaan. Setelah saya mengisi kuesioner tersebut, pertanyaan nomor 1 sampai 10 yang mencerminkan kebutuhan cinta dan kasih sayang, skor saya 40. Untuk pertanyaan nomor 11 sampai 20 yang mencerminkan kebutuhan kekuasaan, skor saya 36. Untuk pertanyaan nomor 21 sampai 30 yang mencerminkan kebutuhan kebebasan, skor saya 40. Sedang untuk pertanyaan nomor 31 sampai 40 yang mencerminkan kebutuhan kesenangan, skor saya 36. Lihat hasil Anda, yang mana yang paling besar angkanya, kebutuhan mana yang paling tinggi, apa hasilnya sesuai dengan yang Anda rasakan. Untuk soal nomor 1 sampai 10, nilai saya 40. Untuk soal nomor 11 sampai 20, skor saya 36. Dan untuk soal nomor 21 sampai 30, skor saya 40. Sedangkan untuk soal nomor 31 sampai 40, skor saya adalah 36. Kebutuhan saya paling besar skornya ada 2, yaitu di soal nomor 11 sampai 20, yakni skor saya 40, tentang kasih sayang dan rasa diterima. Dan soal nomor 21 sampai 30, yakni saya mendapatkan skor 40 tentang kebebasan. Menurut saya benar, karena saya menginginkan kasih sayang dan rasa diterima baik di keluarga, lingkungan sekolah, ataupun ketika kita bertemu orang baru, karena dengan menjalin hubungan yang baik, kita akan merasakan kenyamanan, keamanan dalam hidup dan pekerjaan. Karena tujuan hidup saya adalah bahagia. Kemudian untuk yang kedua, kebebasan untuk mengembangkan diri.
mengeksplorasi minat dan bakat, serta memiliki pilihan dan peluang untuk tumbuh dan berkembang secara pribadi. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sampai jumpa.